Ya, pemirsa, jelang Ramadan beberapa daerah menyelenggarakan operasi pasar murah. Nah, emak-emak pun Wilson juga pemirsa ini antusias hingga berebut untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang murah. Mama ini berdesakan sambil memesan kebutuhan pokok yang akan dibelinya. Mama berebut agar tidak kehabisan barang-barang yang dijual di pasar murah yang digelar di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kecamatan Laumaros, Sulawesi Selatan. Warga tergiur berbelanja karena harga daging ayam dan minyak serta barang lainnya lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran. Setiap paket pembelian dibanderol oleh pedagang dengan harga variatif, mulai di kisaran Rp110.000 sampai Rp145.000 per paketnya. Ya Bu, gimana harganya Bu? Harganya semua ini ada yang 150, ada 120, ada 110. Kalau harga segitu gimana Bu? Murah ya? Kalau di pasar gimana Bu? Rata-rata ada yang 65, 70, ada yang 80. Pasar murah di Bali juga diserbu warga. Sejak pagi, emak-emak sudah mengantri di kawasan Masjid Baitul Makmur, Monang Maning, Denpasar. Di pasar murah ini, warga bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga miring. Namun yang menarik perhatian emak-emak yang datang adalah minyak goreng curah. Penyelenggara pasar murah menyiapkan 5.000 liter minyak goreng curah untuk bisa dibeli warga jelang Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pasar murah kebutuhan pokok yang digelar Pemda Purwakarta, Jawa Barat juga diserbu ribuan warga yang sebagian besar adalah ibu-ibu. Nah, mereka ini mengincar minyak goreng, daging sapi, dan telur yang dijual dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Sambil menggendong anaknya pemirsa, sebagian ibu-ibu ini berdesakan bersama ribuan warga lainnya di Gedung Balai Indung Rahayu Purwakarta pada Jumat pagi. Tidak ada lagi jarak antar para pengantri di bazar atau pasar murah yang digelar Pemda Purwakarta. Mereka rela antri selama berjam-jam dan berdesak-desakan untuk membeli barang kebutuhan yang lebih murah dari harga pasaran. Minyak goreng kemasan menjadi incaran warga karena harganya lebih murah dari pasaran pemirsa. Selain minyak goreng, daging sapi dan telur juga dijual dengan harga yang murah. Bazar jelang Ramadan ini digelar di 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Nah, kalau tadi emak-emak berjuang untuk mendapatkan bahan makanan pokok dengan harga murah, kali ini emak-emak harus berjuang untuk mendapatkan minyak goreng curah. Emak-emak ini harus saling berdesakan sambil membawa jerigen mengantri di salah satu toko yang menyediakan minyak goreng curah. Dengan berdesakan sambil membawa jerigen, warga berusaha untuk mendapatkan minyak goreng curah. Saling dorong pun tak terhindarkan karena warga sudah lama mengantri dan takut kehabisan. Sakit padatnya, seorang anak yang dibawa ayahnya menangis. Akhirnya pemilik toko sempat menutup sementara tokonya karena takut membahayakan warga yang mengantri. Kita mengamankan sendiri lah. Ya kita amankan sendiri. Semampu kita, kalau kita nggak mampu kan langsung kita tutup gitu aja. Memang setiap hari berdesakan? Ya seperti ini, selama kita dapat mulai hari Minggu kemarin seperti ini. Pemilik toko membatasi pembelian minyak goreng curah sampai dengan 7 liter. Meski buka setiap hari, namun antrian terus terjadi. Umumnya warga yang mengantri adalah pelaku UMKM yang membutuhkan minyak goreng untuk produksi. Kini harga minyak goreng curah mencapai Rp15.000 per liternya di tingkat distributor. Dari Madura, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus penimbunan BBM bersubsidi jenis solar. 4 orang tersangka serta barang bukti solar bersubsidi berhasil diamankan. Polisi mengamankan 4 orang tersangka serta 1 ton 400 liter solar bersubsidi dalam kasus penimbunan BBM bersubsidi jenis solar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengungkapan kasus pertama dilakukan di Skrimsus Polda Kalimantan Timur yang berhasil mengamankan 1 ton solar dari sebuah stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Modus yang digunakan, setiap solar bersubsidi yang dikirim selalu disisakan kemudian ditampung dalam jerigen.
Selanjutnya, pengungkapan kedua dilakukan Polresta Balikpapan dengan modus memodifikasi tangki truk solar menjadi 2 bagian. Menjadi 2 tangki dan 2 tangki itu nyambung. Jadi cukup di 1 tangki, tapi dia bisa mengalir ke tangki sebelahnya yang harusnya satu mobil itu hanya bisa menampung 200 liter. Ini dimodifikasi bisa menampung 400 liter. Diduga masih ada oknum lain yang terlibat atas kasus ini. Kini keempat tersangka dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman penjara minimal 5 tahun. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, per hari ini 1 April 2022 harga BBM jenis Pertamax naik dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per liter. Kenaikan harga Pertamax ini pun dikeluhkan warga. Seluruh 2022 telah menaikkan harga jual bahan bakar jenis Pertamax dari Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500. Meski harga Pertamax telah naik, namun nyatanya peminat BBM jenis ini masih banyak. Terlihat sejumlah warga yang masih mengantri untuk mengisi Pertamax di SPBU Pertamina, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Meski begitu, kenaikan harga Pertamax ini sebenarnya dikeluhkan warga. Warga khawatir kenaikan Pertamax akan memicu kenaikan harga semua jenis BBM dan juga harga kebutuhan pokok lainnya. Keberatan nggak sih dengan kenaikan harga 12.500 ini kalau Pertamax? Ya beratur sih. Alasannya? Soalnya efeknya kan kemana-mana nantinya. Setiap BBM naik pasti kemana-mana aja. Tapi Bapak sering nggak untuk membeli jenis BBM jenis Pertamax ini? Saya emang isinya Pertamax motor. Emang isinya Pertamax? Ya. Berarti mereka biasa ngisi 9.000 per liter, naiknya 12.500 sampai berapa persen itu bagainya. Kalau memang itu sih, kalau saya pribadi sih kira keberatan Mas. Cuma kita kan tanggapan masyarakat beda-beda Mas. Alasannya keberatan karena apa nih Mas? Karena apa? Otomatis biaya operasional nambah. Kita akan pantau apakah antrian masih terjadi di SPBU Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan kami Rizka Dior di sana. Rizka, pasca kenaikan harga Pertamax, apakah masih banyak warga yang mengantri untuk mengisi BBM Pertamax? Ya, selamat siang Deta, Wilson, dan juga pemirsa. Memang menurut pemantauan kami sejak pagi hari tadi di salah satu SPBU di kawasan Abdul Muiz, kiranya kami tidak melihat adanya antrian yang terlalu mengular jalanan di kawasan Abdul Muiz ini, baik yang dipadati oleh kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Namun seperti yang dapat Deta, Wilson, dan juga pemirsa dapat lihat di layar kaca Anda, bahwa untuk di antrian sepeda motor atau roda 2 sendiri meski tidak terlalu panjang, kiranya masih terjadi sedikit antrian bagi mereka yang ingin memenuhi tangki bensin mereka dengan jenis bahan bakar minyak Pertamax RON 92 ini. Dan dapat kami informasikan juga Deta, Wilson, dan juga pemirsa, memang hari ini juga menjadi hari pertama diberlakukannya aturan baru kenaikan bahan bakar minyak non subsidi Pertamax RON 92, di mana jika semula harga Pertamax RON 92 ini dijual di kisaran harga Rp9.000 hingga Rp9.400 per liternya, kini sudah menjadi Rp12.000 per Rp12.500 maksud kami per liternya. Meski ada sedikit kenaikan sekitar Rp3.100 per liternya dari Pertamax RON 92 ini, namun kiranya memang antusias warga untuk mengisi full tangki bensin mereka ini masih cukup terjadi, dan kiranya kenaikan ini juga dinilai masih jauh dari batas keekonomian atau batas atas harga BBM Pertamax ini yang sebesar Rp16.000. Kiranya kenaikan ini meskipun terjadi pada Pertamax RON 92, namun kiranya untuk jenis bahan bakar minyak atau bensin lainnya ini masih di harga normal, yakni ada 3 jenis yang masih di harga normal. Ada Pertamax Dex di kisaran harga Rp13.700, Pertamax Turbo 98 sebesar Rp14.000 per liternya, dan Pertalite Rp7.650 per liternya. Kiranya kenaikan yang juga cukup dikeluhkan atau dialami oleh masyarakat akibat kenaikan harga Pertamax ini juga menjadi salah satu langkah antisipasi Pertamina untuk mengatasi
keuangan piutang yang sudah sebesar 100 triliun lebih. Beta. Baik, terima kasih Rizka Dior atas laporan Anda dari Tanah Abang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kenaikan harga BBM jenis Pertamax ini disikapi beragam oleh masyarakat. Ada yang sengaja mengisi penuh tangki kendaraan dengan BBM jenis Pertamax sebelum harga naik, namun ada juga yang beralih ke Pertalite. Pertanggal 1 April 2022, Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax. Harga BBM Pertamax semula di harga Rp9.000, kini naik menjadi Rp12.500 hingga Rp13.000 per liternya. Masyarakat mengaku kenaikan harga Pertamax terlalu tinggi dan menyulitkan mereka. Sebagian dari mereka menyikapi kenaikan harga tersebut dengan beralih ke BBM jenis Pertalite. Antrian panjang pun terjadi di SPBU Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Tinggi sih, terlalu mahal dibandingkan dengan kondisi sekarang gitu. Jadi makanya Pertalite dulu lah. Antrian panjang juga terjadi di SPBU Cikini, Jakarta Pusat kemarin siang. Antrian terjadi lantaran para pengendara sengaja memburu Pertamax sebelum naik harga. Kenaikan harga Pertamax disebabkan oleh semakin beratnya beban keuangan perusahaan akibat menanggung selisih antara harga pasar dan harga jual Pertamax di tengah tingginya harga minyak dunia. Bang, tanggapannya, Bang? Kalau menurut saya aneh aja ketika kemarin harga minyak mencapai titik terendah, Pertamax nggak turun. Tapi ketika sekarang Pertamax naik, minyak dunia naik, Pertamax ikutan naik. Dan ya cukup memberatkan aja sih, Mas. Memberatkan nggak ya? Ya. Berarti nggak setuju dengan adanya? Nggak lah, pasti nggak setuju. Kenaikan harga BBM hanya berlaku untuk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax, baik Pertamax jenis Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sedangkan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi tidak mengalami perubahan harga, tetap stabil di angka Rp7.650 per liter. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, para korban dukun palsu di Banyuasin, Sumatera Selatan tak menyangka para pelaku tega menipu mereka. Para korban pun berharap pelaku yang telah menipu ratusan perempuan yang mendamba buah hati ini mendapat hukuman setimpal. Tiga dukun palsu yang mengaku bisa membantu para ibu hamil di Banyuasin, Sumatera Selatan kini telah ditangkap polisi. Ketiga pelaku yang ditangkap ini adalah Sarawati alias Teteh, Mariah Abdul Malik, dan Dwi Indra Nurweli. Ketiganya bersekongkol menipu ratusan perempuan dengan membuka praktek membantu kehamilan. Aksi ketiganya terbongkar setelah sejumlah korban yang dinyatakan hamil oleh pelaku ternyata tidak merasakan tanda-tanda kehamilan. Para korban kemudian melakukan tes USG dan didapati bahwa mereka memang sedang tidak hamil. Diurut sampai 5 kali, terus yang keenamnya disuruh tes pack garis 2. Sudah tuh, udah berjalannya waktu dia hitung-hitung sampai 3 bulan ayu aku tuh USG ternyata zong. Enggak ada ya? Head terus tiap bulan. Sementara salah satu korban lainnya yang juga dinyatakan hamil bahkan sempat menunggu hingga 12 bulan. Ditanya lagi, kapan aku lahiran teh? Katanya kalau sudah waktunya pasti lahiran. Jangan nanya-nanya katanya. Ya sudah, ada nanya lagi. Ditunggu 10 bulan belum lahiran. 11 bulan belum lahiran. 12 bulan belum lahiran. Lah 12 bulan lewat belum juga lahiran ya. Para korban sungguh tak menyangka ketiga pelaku tega menipu mereka. Para istri yang mendambakan buah hati, perasaan sedih, malu, dan juga marah kini bercampur menjadi satu. Mereka pun kini hanya bisa berharap ketiga pelaku dapat hukuman setimpal. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kronologi kasus penipuan berkedok terapi hamil di Banyuasin, Sumatera Selatan, kita sudah terhubung dengan Kapolsek Talang Kelapa, Kompol Sigit Agus Susilo. Selamat siang, Pak Sigit. Selamat siang, iNews. Selamat siang para pemirsa iNews dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sigit, bisa diceritakan ini berapa biayanya untuk sekali terapi dan seperti apa terapi yang diberikan kepada
pasien yang datang ke mereka? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf kalau penerimaan suara kurang baik karena kami posisi masih di lapangan. Baik, saya bisa jelaskan bahwa korban itu berjumlah kurang lebih 300 yang bisa kami himpun, tapi mungkin bisa lebih banyak lagi karena mereka takut melaporkan karena malu. Untuk besaran tarif yang dipatok itu bervariasi, hampir berbeda tiap-tiap pasangannya. Jadi ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 1,5. Seperti itu, 1,5 juta kami ulangi. Baik, apa yang dijanjikan para pelaku untuk korban, Pak? Yang pertama, dijanjikan akan hamil dengan mengikuti saran dan metode yang telah dijanjikan. Nah, metodenya seperti apa? Para korban itu diiming-imingi dengan memakan yang pertama ikan lele panggang, kemudian bunga kantil atau bunga melati, kemudian juga air garam yang katanya sudah dibacakan doa. Nah, kemudian untuk meyakinkan korbannya bahwa pelaku itu betul menjalankan ritual sehingga korbannya hamil, mereka tidak diizinkan atau diperkenankan melakukan atau melaksanakan tes pack secara mandiri ataupun USG secara mandiri di dokter kandungan. Nah, apabila melanggar sanksinya, yaitu janin yang dikandung itu akan langsung keguguran, sehingga para korban itu tidak berani melakukan tes secara mandiri. Ya, demikian. Baik Pak, ini kan korbannya ada 300, banyak sekali berarti yang tertipu. Bagaimana caranya pelaku ini mengatakan bahwa mereka ini bisa melakukan terapi hamil hingga akhirnya benar-benar hamil? Bagaimana cara memperbanyak pasien? Oke, saya jelaskan di sini bahwa yang pertama, pelaku Sarwati itu bukan dukun yang bisa mengobati. Dia hanya bisa pijat untuk capek, pijat urut capek. Disitulah dimulai untuk kenal para korbannya. Di situ menggunakan peluang bahwa banyak korbannya itu dikasih tahu bahwa saya bisa membantu Pak Sutri yang bermasalah dengan ingin memiliki keturunan. Seperti itu. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, melancarkan aksinya, mereka membagi peran. Ketiga peran itu berbeda-beda. Di sini ada pelaku atas nama Dwi Nur. Ya, gimana Mbak? Oke, Pak Sigit, dari antara 300 korban, apakah ada salah satu dari korban yang berhasil hamil atau semuanya sama sekali tidak ada yang hamil? Dari semua yang kami monitor, dari berdasarkan hasil laporan dan monitoring kami dengan sama tim di lapangan, dipimpin Bapak Katim Opsnal, Bapak Ibda Alvin, semua rata-rata tidak ada yang hamil. Nah, seperti itu Mbak. Baik, ini pelaku ada 3 orang Pak. Perannya apa saja ketiga pelaku ini? Oke, baik. Yang pertama Sarwati itu yang disebut sebagai Teteh, nama Teteh. Nah, itu berperan sebagai aktor utama, ya, yang membujuk, kemudian mengurut perut korbannya, kemudian memberikan ramuan-ramuan seperti bunga, ikan lele, kemudian ada air yang sudah dicampur dengan garam sehingga memberikan doktrin atau sugesti kepada korbannya bahwa korban akan tidak lama lagi hamil, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang pelaku kedua atas nama Maria, tugasnya adalah memberikan doktrin juga kepada pasien atau korban. Sebenarnya tugas awalnya itu sebagai untuk rekam medis, kurang lebih rekam medis. Jadi korban yang datang sebagai pasien itu dicatat namanya apa, sudah berapa kali di situ. Jadi hampir mirip praktek di dokteran pada umumnya. Nah, untuk tambah meyakinkan lagi, mereka merekrut salah satu pelaku atas nama Nur Dwi adalah, saya ulangi, perawat, bukan bidan, perawat. Nah, dan bersertifikasi resmi. Tapi dia berlaku pada kejadian ini sebagai bidan, jadi melaksanakan tensi darah, kemudian seolah-olah memeriksa denyut jantung janin, sehingga korban percaya. Kemudian yang membuat korban itu percaya bahwa pelaku atas nama Sarwati alias Tete itu menggunakan urin wanita lain yang memang sudah positif hamil. Jadi urinnya ditukar, Mbak. Oke, jadi ada pemalsuan urin seperti itu. Bapak tadi ada korban yang harus melakukan ritual dengan memakan sejumlah resep ya dari dukun tersebut. Apakah ada dari korban yang sampai sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengikuti ritual tersebut? Alhamdulillah hasil monitoring kami tidak ada ya Mbak ya. Tapi mereka ya pasti kecewa atas kejadian tersebut karena mereka termakan doktrin atau sugesti yang diberikan ketiga pelaku sehingga mempercayai bahwa dirinya positif hamil. Itu saja Mbak.
Baik, terima kasih Pak Sigit atas informasinya. Kita harapkan semoga kejadian ini tidak terulang kembali dan semoga warga mungkin lebih bijaksana untuk meraih pengobatan atau mengikuti pengobatan alternatif. Terima kasih Pak, sehat selalu. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai kebakaran hebat yang melanda markas polisi Resort Mamasa, Sulawesi Barat pada Kamis malam. Akibatnya 7 unit rumah tinggal sementara perwira ludes terbakar. Simak informasinya usai jeda berikut pemirsa.